Nah, ini dia persyaratan umum pencatatan di bursa. Sekarang kita lihat nih rekan-rekan bahwa pada dasarnya persyaratan umum untuk dapat, tercatat atau listed di Bursa Efek Indonesia ada berbagai macam bergantung pada Nah, ini dia persyaratan umum pencatatan di bursa. Sekarang kita lihat nih rekan-rekan bahwa pada dasarnya persyaratan umum untuk dapat, tercatat atau listed di Bursa Efek Indonesia ada berbagai macam bergantung pada, kapasitas daripada perusahaan tersebut. Nah, kita ada yang namanya papan utama, papan pengembangan, dan juga papan akselerasi. Kalau rekan-rekan lihat di aplikasi itu sebenarnya, misalnya rekan-rekan punya aplikasi yang tadi saya bilang, ya Bibit dan lain-lain, pasti nggak akan ada tuh, ini adalah emiten papan utama, ini emiten papan pengembangan, ini emiten papan akselerasi. Nggak seperti itu, karena semua pada dasarnya tercatat semua ada di bursa tersebut. Tapi kita bisa tahu dari mana sih ini emiten termasuk dalam papan utama atau akselerasi dan lain-lain, ya memang ada keterangannya sedikit di situ, tapi yang paling penting rekan-rekan harus baca ke dalam prospektusnya mereka atau statement yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sekarang kita bahas mengenai pencatatan di bursa papan utama. Papan utama adalah papan yang paling bonafit rekan-rekan. Biasanya perusahaan-perusahaan ini sudah berdiri lebih dari 36 bulan. 36 bulan berarti berapa tuh? 3 tahun ya. Udah lebih dari 3 tahun, kemudian laporan keuangannya itu mereka rutin melakukan laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik dengan syarat minimal selama 2 tahun sebelum pelaksanaan IPO memperoleh status wajar tanpa pengecualian ya. Jadi memang benar-benar kuat nih landasan finansialnya dan juga going concern-nya atau bisnisnya secara umum jalannya bisnisnya itu lancar. Kemudian ada juga permodalannya seperti apa? Permodalannya ini net tangible asset-nya yaitu aset-aset yang sifatnya memang nyata gitu, bukan yang sifatnya nggak nyata. Misalnya ya, aset yang sifatnya nggak nyata itu misalnya berapa sih harga brand dari perusahaan. Nah, ini kan brand sebenarnya dihitung berdasarkan kesepakatan dan nilai pasar gitu, bukan itu yang dicari. Misalnya nih ini 100 miliar, terus kemudian perusahaan bilang, saya 50 miliarnya itu adalah tanah dan bangunan, sedangkan yang 50 miliarnya itu adalah nilai brand saya kira-kira kalau seandainya brand saya ini dihitung berapa sih kapitalisasinya gitu, bukan. Tapi memang 100 miliar ya tanah dan bangunan dan juga aset-aset seperti itu. Nah, tentu saja tadi saya lupa di awal menjelaskan bahwa semua yang mau IPO itu harus bentuknya dalam perseroan terbatas ya, seperti itu dan wajib memiliki. Ini sebenarnya organ wajib nih untuk perusahaan, baik itu di papan utama, pengembangan atau akselerasi harus ada komisaris independen, komite audit dan audit internal serta yang namanya corporate secretary. Seperti itu. Kemudian jumlah saham yang ditawarkan itu minimal 300 juta lembar saham. Kenapa sih besar sekali 300 juta lembar saham? Biasanya kalau kita lihat di PT tertutup kan paling sahamnya berapa sih 100.000 lembar saham gitu. Karena memang nilainya kecil. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang di pasar modal itu pasti nilai persatuan sahamnya kecil. Kayak misalnya sahamnya Sido Muncul lah ya, sahamnya Sido Muncul kan paling itu cuma Rp15 ya, apa berapa rupiah gitu. Jadi satu lotnya dia cuman dengan kita bisa membeli sahamnya Sido Muncul dengan 98.000 per satu lot gitu kan. Seperti itu. Jadi memang kalau untuk perusahaan-perusahaan di pasar modal nilainya kecil karena memang dialokasikan untuk publik gitu. Kemudian pemegang sahamnya harus lebih dari 1.000 pihak. Ini papan utama. Contoh perusahaan-perusahaan yang ada di papan utama tuh apa? Biasanya itu perusahaan-perusahaan yang memang besar. Kalau LQ45 atau perusahaan-perusahaan yang memang bagus, yang worth it, blue chip lah ibaratnya di pemegang saham, biasanya mereka adalah perusahaan-perusahaan yang ada di papan utama. Unilever, Astra, kemudian Indofood, dan lain-lain gitu.
Yang kedua, kita ada yang namanya papan pengembangan. Nah, papan pengembangan ini sebenarnya untuk perusahaan-perusahaan yang ada kategorinya sudah di tengah gitu. Mereka disebut sebagai UMKM juga bukan, tapi disebut perusahaan yang sudah besar, mandiri, dan juga punya good corporate governance yang bagus juga bukan gitu. Nah, sama persyaratannya mereka juga harus dalam bentuk perseroan terbatas, harus ada komisaris independen, komite audit, sekretaris perusahaan. Pokoknya 3 organ ini adalah 3 organ yang wajib ada di dalam PT TBK. Kemudian operasionalnya, masa operasional itu adalah masa mereka sudah melakukan atau membukukan pendapatan usaha itu harus lebih dari 12 bulan. Gitu. Mereka boleh yang namanya rugi. Kalau yang tadi ya di papan utama mereka nggak boleh rugi gitu kan di dalam laporan keuangan mereka tadi. Mereka boleh rugi, tapi berdasarkan proyeksi, mereka harus punya nih proyeksi usaha bahwa mereka pada akhir tahun kedua setelah mereka listing, mereka sudah bisa membukukan laba usaha dan laba bersih. Kemudian mereka juga wajib untuk memberikan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik minimal 1 tahun sebelum 1 tahun buku sebelum pelaksanaan IPO-nya dengan nilai wajar tanpa pengecualian. Nah, kalau tadi permodalannya di papan utama adalah 100 miliar, di papan pengembangan cukup 5 miliar saja. Jadi ini bisa rekan-rekan lihat ya betapa beda jauhnya antara perusahaan-perusahaan yang ada di papan utama dan ada di papan pengembangan. Atau bisa juga mereka sudah membukukan profit lebih dari 1 miliar dengan marketnya yang didapat 100 miliar. Revenue-nya 40 miliar dan market kapitalnya 200 miliar. Intinya adalah kalau yang NTL 5 miliar, intinya nanti mereka punya pilihan gitu. Mereka mau membuktikan permodalan mereka itu strong dan benar-benar bisa bertahan di pasar modal atau enggak gitu kan. Nah, nilai dari lembar sahamnya, minimal lembar saham yang ditawarkan 150 juta lembar saham, seperti itu. Dengan kapasitas pemegang sahamnya itu 500 pihak, lebih dari 500 pihak gitu. Jadi tadi kalau rekan-rekan lihat ya, tadi kita jelaskan di awal, kita sudah lihat di awal yang namanya perusahaan publik, itu pemegang sahamnya itu 300. Kalau sudah lebih dari 300, automatically ini si perusahaan publik semestinya harus listing di pasar modal gitu. Dia harus dianggap sebagai PT TBK yang listing, bukan cuma sebagai perusahaan publik. Nah, terakhir inilah yang akan kita bahas nih tentang papan akselerasi. Bentuknya juga dalam bentuk perseroan terbatas. Mereka juga wajib memiliki komisaris independen, komite audit, serta sekretaris perusahaan. Tapi ini tidak wajib dilaksanakan pada saat mereka akan melaksanakan IPO. Tapi mereka bisa mengosongkan dulu 3 organ ini, namun mereka dalam jangka waktu 6 bulan bagi emiten skala kecil, 6 bulan sampai dengan 1 tahun mereka baru bisa laporan lagi ke OJK nih. Misalnya mereka IPO sekarang ini tanggal 16 Desember 2021. Jadi mereka punya waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Artinya tengah tahun depan atau akhir tahun depan mereka harus lapor ke OJK siapa komisaris independen mereka, siapa komite audit, siapa sekretaris perusahaan. Nah, kalau dilihat di sini kan memang sangat lenience ya, sangat longgar gitu ketentuan bagi yang ada di papan akselerasi gitu kan. Kita jadi takut dong nih, jangan-jangan nih nanti saham yang dihasilkan adalah saham gorengan nih, jangan-jangan gitu kan. Ya bisa jadi sebenarnya, cuman sekali lagi walaupun dia sangat longgar persyaratannya, tapi dia sudah masuk di dalam pemantauan OJK dan semestinya kinerjanya juga semakin baik seperti yang tadi kita sudah diskusikan di awal, manfaat dari IPO itu sendiri. Kemudian laba usahanya, masa operasionalnya berapa? Telah beroperasi komersil, membukukan pendapatan usaha di tahun buku terakhir. Nah, ini sebenarnya nggak ada kriteria, jadi bahkan ketika perusahaannya kurang dari 2 tahun, itu tuh udah boleh sebenarnya masuk ke papan akselerasi. Walaupun nggak ada ketentuan berapa tahun, tapi di sini ada nih tulisan membukukan pendapatan usaha di tahun buku terakhir. Artinya setidak-tidaknya pasti ada 1 tahun buku dia gitu. Jadi nggak bisa perusahaan yang baru berdiri kemudian kita langsung mau IPO kan, enggak, karena tetap dia harus memiliki yang namanya pendapatan usaha di tahun buku terakhir.
Nah, yang namanya pendapatan itu kan tentu beda ya dengan laba. Jadi bisa aja perusahaan mendapatkan laba, tapi mendapatkan pendapatan, tapi itu cuma untuk kebutuhan operasionalnya aja, gitu. Nah, makanya di sini untuk terkait dengan laba usaha dikatakan bahwa dia juga boleh rugi gitu. Jadi bukan berarti ketika dia memulai dia nggak harus untung gitu. Dia boleh rugi, tapi maksimal tahun ke-6 dari laba usaha mereka harus mendapatkan laba usahanya 6 tahun setelah mereka melakukan IPO, seperti itu. Ini tentu ada perbedaan juga ya, tadi di papan pengembangan mereka adalah 2 tahun sejak listing, tapi papan akselerasi adalah 6 tahun ke-6 setelah listing. Nah, tentu ini juga membedakan nih kualitasnya dari para emiten yang ada di papan pengembangan dan papan akselerasi juga cukup jauh, seperti itu. Untuk permodalannya mereka yang penting asetnya kurang dari 250 miliar, karena kalau udah di atas 250 miliar, automatically pasti mereka harus masuk dan mengikuti ketentuan di papan pengembangan. Kemudian untuk berapa sih jumlah saham yang ditawarkan kepada publik itu nggak ada patokan, tapi setidaknya 20% dari saham yang mereka tawarkan itu harus dimiliki oleh publik. Kemudian pemegang sahamnya lebih dari 300 pihak. Nah, di sini nih kuncinya lebih dari 300 pihak. Tadi perusahaan-perusahaan publik yang pemegang sahamnya 301 berarti mereka harus masuk setidak-tidaknya ada di papan akselerasi. Gitu, rekan-rekan. Jadi kalau ditanya gimana sih sebenarnya prospek dari perusahaan-perusahaan yang ada di papan akselerasi ini kalau misalnya kita lihat di aplikasi gitu kan, ya mereka pasti tidak akan seliquid perusahaan-perusahaan yang ada di papan utama. Tapi kalau misalnya rekan-rekan punya analisis yang bagus, analisis fundamental ya, utamanya jangan pakai analisis pasar modal yang lain. Mereka bisa jadi perusahaan yang akan berkembang ke depan gitu. Mereka bisa jadi jagoan di masa yang akan datang gitu kan. Oleh karena itu kalau misalnya beli perusahaan-perusahaan yang saham-saham perusahaan-perusahaan yang ada di papan akselerasi, ya rekan-rekan nggak bisa mengharapkan adanya dividen di akhir tahun nanti dari porsi kepemilikan saham rekan-rekan yang ada di perusahaan tercatat di papan akselerasi seperti itu.